Shalom, selamat sahabat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera boleh menyertai saudara sekalian dimanapun saja saudara-saudara berada. Kembali bersama dengan saya, Pendeta John Medelu, dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the Word, Serving the Lord. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami rindu untuk mempelajari kembali akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga apa yang boleh kami dengarkan boleh menguatkan iman kami untuk bergantung bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah doa kami. Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kita di saat-saat yang sulit seperti hari ini kita berada di dalam pandemi COVID-19. Dan judul pada hari Sabat hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Seperti apakah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Mari kita lihat ayatnya, terdapat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Alkitab menyebutkan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang seperti apakah yang diberkati ini? Tentunya orang yang bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi seperti apakah gambaran diberkati orang yang menaruh harapannya dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ayat 8 menyebutkan bahwa ia akan seperti pohon. Hari ini kami berada di bumi perkemahan Sumber Wekas. Lokasi perkemahan yang sangat-sangat menyejukkan dan dikelilingi oleh pohon-pohon di sekitar kami. Maka saudara boleh melihat bahwa pohon yang digambarkan di sini adalah pohon yang ditanam di tepi air. Saya berada di dekat selokan sambil mendengar kicauan burung dan juga aliran air ini sungguh merdu terdengar, saudara. Bagaimana keindahan secara alami berada di alam terbuka seperti ini. Tetapi mari kita lihat, pohon yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Seperti apakah menggambarkan orang yang diberkati ini dari sebuah pohon? Poin yang pertama, pohon ini akan terus terhubung dengan air. Ini poinnya, ini prinsipnya. Dan dia akan merambatkan akar-akarnya untuk menuju ke batang air, agar dari sana dia akan menyerap apa yang dia butuhkan, mineral dan kebutuhan-kebutuhan untuk dia bisa hidup. Kata lain bahwa air adalah hal yang esensial, adalah hal yang penting untuk kehidupannya. Dan dia selalu terhubung dengan air di mana dia tumbuh dekatnya. Kata lain, bahwa orang yang selalu diberkati, di mana mereka mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, adalah orang yang selalu terhubung dengan sumber kehidupan hidupnya. Dan air di sini melambangkan Yesus Kristus.
Yesus adalah sumber hidup, demikian juga hidup kita. Yesus adalah sumber segala sesuatu, sumber hidup kita, sumber berkat kita. Dengan demikian, untuk saudara akan boleh diberkati oleh Tuhan, maka tetap terus menjalin hubungan yang terhubung setiap saat dengan sumber kehidupan itu. Adakah saudara selalu mencari Tuhan? Adakah saudara di setiap waktu mencari hadirat Tuhan dengan belajar Alkitab, dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh mencari Dia dan terhubung di setiap waktu, di setiap hari? Itulah artinya bahwa kita menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan. Orang yang demikian memiliki hubungan erat dengan Kristus adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian poin yang kedua, frase berikutnya menyebutkan bahwa dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa yang tidak mengalami datangnya panas terik. Pernahkah saudara merenungkan atau berpikir bahwa ada pohon di dunia ini yang tidak mengalami panas terik? Oh, mungkin dia berada di lereng jurang dan mungkin ada di lembah yang jarang mendapatkan panas terik. Tetapi poin di sini saya yakin karena tumbuhan atau pohon, kembang dan yang lainnya itu bisa bertumbuh oleh karena ada matahari. Kata lain bahwa seluruh pohon yang ada di seluruh dunia ini, di belahan dunia manapun, dia tetap menerima terang, sinar, panas matahari. Di suatu waktu Yesus pernah berkata bahwa memberikan perumpamaan bahwa ada benih yang jatuh di jalan, di berbatu, ada yang di semak belukar, kemudian ada bebatuan yang kemudian datang panas terik, kemudian akhirnya menghambat pertumbuhan dan kemudian layu tumbuhan ini. Kata lain, bisa saja panas yang datang itu ibarat dengan tekanan, cobaan, ataupun masalah-masalah yang menghimpit kehidupan dan kemudian membuat kehidupan seseorang mungkin berada dalam masalah yang pelik. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selagi kita hidup di dunia ini, kita selalu menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun luput dari hal ini. Tetapi ada yang membuat perbedaan, bahwa masalah apapun yang dihadapi oleh semua manusia, tetapi dengan kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harap kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan menghadapi situasi itu seolah-olah kita tidak mengalaminya. Sama halnya dengan pohon yang mendapatkan panas terik dan mendapatkan panas dari panas terik matahari, tetapi seolah-olah dia tidak mengalaminya karena air yang ada, nutrisi ataupun mineral yang dia dapatkan itu terus menyuplai kebutuhan hidupnya. Demikian juga untuk kehidupan kita. Kalaupun saudara memiliki beban hidup dan masalah, tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, sumber pengharapan, sumber segala sesuatu berkat hidup kita, maka kita akan tetap tenang, kita tetap akan memiliki rasa damai. Ketika Yesus keluar dari Betania dalam pekan penyaliban, maka saudara mengetahui cerita ada satu pohon yang sudah berdaun lebat. Ketika Yesus datang pagi hari untuk mencari kalau ada buah yang dia bisa ambil dan kemudian dia makan, tetapi kenyataan hari itu pohon yang hijau daunnya tidak didapati satu buah pun. Mungkin saudara tahu kisah ini. Yesus mengutuk akan pohon ini, kemudian keesokan hari pohon ini kering. Daun bisa menjadi sebuah penarikan luar biasa. Saudara pecinta bunga, saudara akan lihat bunga menarik hati.
buah, daun juga menarik hati. Apakah yang menjadi daya tarik tersendiri dari manusia? Saudara, ketika kita punya masalah, tentunya raut muka kita akan berubah. Saudara tidak bisa memanipulasi situasi, hati, kondisi, dan perasaan saudara. Itu selalu tercermin melalui raut muka saudara. Tetapi orang-orang yang memiliki Yesus, yang selalu bergantung kepada Tuhan, ketika memiliki beban hidup, memiliki masalah, mereka datang lari kepada Tuhan karena mereka selalu mengharapkan, menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan perhatikan, saudara bisa bedakan temperamen daripada orang-orang ini adalah orang-orang yang kalem dibandingkan orang yang tidak mempunyai harapan. Saudara coba colek, saudara coba godain orang yang sedang bermasalah, maka dia akan cepat emosi, dia cepat marah, dia cepat dia tidak sabar diri, kata-kata yang kasar akan secepat itu akan dia keluarkan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun datang masalah, dia akan tetap tenang oleh karena dia memiliki Yesus. Poin yang ketiga terdapat di dalam frase yang terakhir. Dia katakan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau mungkin tadi panas terik adalah panas sesaat, tetapi kalau berbicara tentang tahun kering, itu sedang berbicara mengenai musim kemarau, panas yang berkepanjangan, yang tiada henti-hentinya. Dan kalau masalah itu silih berganti dan tanpa berkeputusan, tanpa kesudahan, apakah saudara akan cukup tetap tegar menghadapi situasi yang ada? Ayub belum lagi selesai laporan daripada hambanya, datang lagi yang melaporkan bahwa kehilangan ini, dan selanjutnya. Bahkan dari keluarganya, anak-anaknya, dia kehilangan anak-anaknya, dan giliran istrinya mengomel dan coba merayu dia untuk mengutuki Allah. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun masalah berkepanjangan, dia tetap tidak melupakan Tuhan, dan justru di masa-masa yang sulit ini dia lebih bergantung kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia tidak khawatir sekalipun masalah bertubi-tubi datang kepadanya, dan kemudian ia juga tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Sebuah ajakan untuk kita hari ini bahwa kalau kita lihat dari hal-hal yang didapatkan oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan di sini, ini tidak berbicara atau tidak sedang berbicara mengenai berkat secara jasmani. Berkat apa yang diperoleh? Mungkin ukuran dunia diberkati memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki dan banyak hal, properti, barang. Tetapi di sini yang dimaksudkan oleh Alkitab, diberkati di dalam mengalami kekayaan akan kebergantungannya kepada Tuhan. Jadi apapun yang dia hadapi, dia selalu bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengajak untuk kita boleh bergantung, mengandalkan Tuhan. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya, Dia dapat diandalkan dalam hidup saudara. Bergantunglah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara boleh terus untuk mengandalkan Tuhan, dan kehidupan saudara akan terus diberkati oleh Tuhan. Kiranya melalui renungan ini saudara akan terus dikuatkan, diberkati untuk kehidupan saudara di masa-masa yang sulit COVID-19 ini. Tetap berserah, bergantung sungguh-sungguh.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kiranya renungan yang telah kami renungkan melalui Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 dapat menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan kehidupan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sandaran hidup kami, Engkau adalah sumber segala sesuatu hidup kami dan berkat kami. Kami datang untuk memohon agar kiranya Tuhan memegang akan hidup kami, menuntun kami agar perjalanan hidup kami akan boleh terus berada di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara, dan saudara boleh terberkati melalui Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the World, Serving the Lord.